Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Isma. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tentang cooking, beauty, maupun traveling. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang ini dia. Yup, obat ukai. Nah, kenapa saya membahas kali ini tentang buku obat ukai? Karena kemarin saya sempat story di beberapa sosial media saya, yaitu di WhatsApp, kemudian story di Facebook, maupun di story di IG. Nah, dari story saya itu banyak teman-teman saya yang nanya, bahkan sempat langsung di repost sama Instagram dari obat ukai ini sendiri. Nah, kemudian dari situ ada beberapa yang DM saya, Kak, isinya tuh tentang apa sih itu, kayak gitu kan. Kemudian belinya di mana, harganya berapa. Nah, oleh karena itu saya sekalian rangkum di video kali ini. Jadi teman-teman jangan skip, kemudian nonton sampai akhir, oke? Oke teman-teman, sebelum saya membahas tentang buku obat ukai yang tadi, saya mau menjelaskan sedikit tentang ukai. Kak, ukai itu apa sih? Nah, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui, atau bahkan dari mahasiswa S1-nya sendiri. Nah, jadi gini teman-teman, UKAI itu sebenarnya ujian kompetensi apoteker Indonesia. Nah, siapa yang menjalankan UKAI? Nah, yang menjalankan UKAI ini adalah mahasiswa S1 yang melanjutkan studinya ke jenjang apoteker yang disebut dengan PSPA, yaitu Program Studi Profesi Apoteker. Berapa lama waktunya? Yaitu lebih kurang minimal 1 tahun. Nah, sebenarnya mahasiswa S1 Farmasi yang sudah menyelesaikan kuliah di S1-nya kemarin, nah dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu apoteker. Atau ada mahasiswa S1 Farmasi yang tidak melanjutkan apoteker, tetapi mereka melanjutkan langsung ke jenjang magister atau S2 Farmasi. Bisa seperti itu teman-teman. Singkat ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nah, next saya akan langsung saja membahas tentang buku obat ukai ini, karena banyak dari teman-teman yang pastinya nunggu tentang buku obat ukai ini isinya seperti apa. Jadi teman-teman, saya membeli buku obat ukai ini dikabarkan oleh salah satu teman saya, calon apoteker juga, yaitu dia mengabarkan, Mbak mau nggak beli buku obat ukai ini, kayak gitu kan. Terus saya bilang, nanya gitu kan harganya berapa, kayak gitu. Terus siapa aja yang beli, kemudian minimal berapa orang, kayak gitu. Terus dia kabarkan minimal itu 10 orang supaya bisa mendapatkan buku ini. Ya sudah, salah satunya saya, termasuk saya. Makanya saya bisa mendapatkan buku ini, karena buku ini tidak bisa dibeli satu persatu. Karena banyak teman-teman yang nanya pas saya pasang story di Instagramnya terutama, nah Mbak, ini tuh bisa dibeli satu-satu nggak sih bukunya? Ternyata tidak bisa teman-teman. Nah, makanya saya itu kolektif dengan teman saya yang ada di Jawa. Kemarin kebetulan saya saat ini lagi ada di kampung halaman, makanya saya nitip di teman saya. Tetapi ongkirnya saya bayar sendiri. Jadi lebih kurang buku ini itu dikirim, datanya itu misalnya saya pesan 1 minggu lalu, kemudian nyampenya di rumah saya itu sekitar 1 minggu ke depan. 1 minggu lalu saya pesan, kemudian teman saya maksudnya yang pesan, kemudian 1 minggu berikutnya pas bukunya nyampe di tempat saya. Kemudian kalau ditanya first impression saya seperti apa sih pas saya mendapatkan buku ini teman-teman, menurut saya dari packagingnya udah bagus, kemudian ada lapisan warna biru ini bener-bener bagus sih kalau menurut saya. Nah, kemudian langsung aja di sini itu dia ada mengatakan beberapa klaim, yaitu buku resep, lihat nggak sih, buku resep lulus UKAI CBT OSJ. Ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa klaim yang dia mengatakan bahwa fasilitas komprehensif, di mana
Di sini ada lebih dari 2000 soal UKAI, pilihan terupdate, kemudian ada kunci plus pembahasan, soal UKAI komprehensif, kemudian soal telah disusun rapi ke dalam 20 blok materi, tersedia 2 paket soal UKAI komprehensif, panduan komprehensif OSCE, soal dan simulasi kasus OSCE, akses grup diskusi OSCE, dan live streaming OSCE bersama super mentor. Oke, next ya teman-teman, langsung aja ke daftar isinya seperti ini. Nah, nanti saya cantumin di sini ya teman-teman. Jadi di sini singkatnya itu ada kalau di daftar isinya itu ada beberapa chapter dan ada beberapa blok, dimana chapter ini membahas tentang apa itu obat UKAI, kemudian ruang lingkup materi UKAI itu seperti apa, kemudian ada tips dan trik UKAI, kemudian ada bank soal UKAI. Nah, itu nih yang ditunggu-tunggu, hotnya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman calon apoteker ya. Kemudian ada tryout-nya juga. Kemudian ada tentang beberapa pembahasan mengenai OSCE ya teman-teman. Kemudian untuk per bloknya ini mengenai yaitu tentang gangguan-gangguan penyakit seperti itu, misalnya gangguan kardiovaskular, kemudian gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem pernafasan, kemudian ada tentang manajemen farmasinya juga, bagaimana perencanaan, pengadaan, kemudian penerimaan, pendistribusian obat, seperti itu. Nah, selain ada gangguan kardiovaskular dan lain-lain tadi, dan juga ada tentang manajemen farmasinya, ternyata buku obat UKAI ini juga dia membahas tentang pembuatan dan pengembangan sediaan farmasi, baik itu semi solid, kemudian solid, sediaan liquid juga ada, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga dia membahas tentang farmasi klinik khusus. Nah, itu kayaknya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman calon apoteker semua. Next, banyak yang bertanya-tanya, Kak, sebenarnya ruang lingkup materi UKAI itu dapatnya dari mana sih? Nah, di sini sudah dijelaskan, di buku ini tuh sudah dijelaskan. Nanti saya cantumin di sini ya. Katanya itu bahwa pada blueprint uji kompetensi apoteker Indonesia atau UKAI itu terdapat 6 pilar atau 6 tujuan dan 1 kompetensi spesifik. Yang pertama, area kompetensi. Yang kedua, domain kompetensi. Yang ketiga, tingkat pemahaman. Praktek kefarmasian yang keempat. Yang kelima, farmakoterapi. Yang keenam, penyelesaian masalah kefarmasian. Nah, itu ruang lingkup materi obat UKAI, teman-teman sekalian. Oke, next teman-teman, karena banyak banget yang nanya isinya itu seperti apa sih contoh pembahasan dan contoh soal dan pembahasan obat UKAI itu, Kak. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada lebih kurang 2000 soal. Nanti contohnya saya akan cantumin di sini. Saya akan mencoba membacakan 1 atau 2 soal beserta pembahasannya teman-teman. Misalnya gini, Bapak umur 35 tahun memiliki tekanan darah 150/80 mm Hg, diketahui mempunyai riwayat asma. Kemudian Bapak ini memiliki riwayat asma selama 10 tahun. Obat apa yang dikontraindikasikan? Nah, maksudnya di sini adalah yang dikontraindikasikan, yang tidak boleh diberikan kepada Bapak yang memiliki riwayat asma. Sedangkan Bapak ini kan memiliki tekanan darahnya juga yang cukup tinggi tadi ya, yaitu 150/80 mm Hg. Nah, optionnya ini A. propanolol, B. captopril, C. amlodipin, D. prazosin, dan E. spironolakton. Nah, sedangkan bagusnya buku obat UKAI ini dia ada kunci jawaban serta kata kunci plus pembahasannya itu seperti apa. Nah, jadi dari soal yang saya bacakan tadi, kunci jawabannya adalah A.
propanolol. Sedangkan kata kuncinya yaitu obat yang dikontraindikasikan penyakit asma. Jadi pembahasannya di sini adalah propanolol adalah obat golongan beta blocker non selektif yang tempat kerjanya adalah di reseptor beta 2 sehingga dapat memicu terjadinya asma. Next teman-teman, kemudian saya akan mencoba membacakan contoh soal lagi yang lain dari buku obat ukai ini, yaitu misalnya seperti ini. Seorang apoteker akan melakukan pengadaan tramadol untuk memenuhi kebutuhan stok apotek. Surat pesanan yang digunakan adalah jenis apa? A. Prekursor, B. OOT, C. Narkotik, D. Obat bebas, dan E. Obat bebas terbatas. Nah, kunci jawabannya adalah OOT. Sedangkan kata kuncinya itu adalah surat pesanan untuk tramadol, dan pembahasannya mengatakan di sini tramadol merupakan obat-obat tertentu, maka surat pesanan yang digunakan adalah surat pesanan untuk OOT. Sumber, bahkan ada sumbernya juga ya teman-teman, sipnap.kemenkes.go.id. Jadi dalam seseorang apoteker yang ingin melakukan pemesanan obat itu, dia harus ada beberapa surat pesanan, dan surat pesanan itu dia berbeda-beda. Ada yang surat pesanan untuk obat bebas, kemudian bebas terbatas, obat keras, obat psikotropik maupun obat narkotik, dan maupun obat OOT itu sendiri, itu semua berbeda-beda teman-teman. Jadi di sini ditanyakan kalau tramadol itu termasuk surat pesanan apa, dan jawaban di sini adalah OOT, itu obat-obat tertentu. Next kita akan membahas tentang OSCE, karena dari buku obat ukai ini dia ada tentang OSCE-nya teman-teman. Nah, OSCE itu apa? Nah, di sini mengatakan OSCE itu sebenarnya OSCE itu singkatannya Objective Structure Clinical Examination. Jadi, OSCE itu merupakan metode assessment yang dirancang dalam format spesifik berupa suatu seri station di mana semua peserta ujian akan berotasi dari satu station ke station yang lainnya dalam waktu tertentu. Setiap station dibuat seperti kondisi yang mendekati kondisi sebenarnya. Di masing-masing station kandidat akan dihadapkan pada simulasi tugas atau masalah praktek kefarmasian yang harus diselesaikan. Nah, teman-teman jangan di-skip ya nontonnya, karena di akhir video saya akan memberitahukan berapa harga buku ini dan belinya di mana. Oke teman-teman, lanjut. Di sini saya sudah membahas beberapa section tadi yang saya bilang ya sebelumnya, yaitu kalau di dalam buku obat ukai ini ada beberapa section yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu ada 3 section, yaitu section A, B, dan C. Dimana section A itu tentang pembuatan sediaan farmasi, kemudian section B itu ada manajerial, seperti misalnya perencanaan, pengadaan, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman di awal-awal video, yaitu penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian obat dan sebagainya. Kemudian section C ada pelayanan obat tanpa resep atau swamedikasi, yaitu mengenai tentang efek samping obat, interaksi, kemudian dosis dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa diambil dari yang teman-teman nonton di video kali ini, yaitu tentang buku obat ukai, dimana ada beribu-ribu pembahasan, beribu-ribu soal plus pembahasan, kemudian ada tryout juga tentang ukai, soalnya itu apa aja, kemudian ada tentang OSCE, simulasi-simulasi OSCE, kemudian ada triknya juga teman-teman, trik maupun tips kali ya, lebih ke situ, area situ. Nah, jadi teman-teman
sudah jelas ya dengan adanya video ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, satu pesan saya lagi, ternyata obat UKAI ini teman-teman tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa apoteker yang sedang menjalankan studi apoteker, tetapi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah misalnya dari S1 farmasi ke apoteker bisa membelinya. Bukan untuk semua mahasiswa farmasi bisa, baik itu D3 farmasi, S1 farmasi, S2 farmasi, kemudian mahasiswa apotekernya juga. No problem, semua bisa mendapatkan buku ini. Kayak ini, jadi teman-teman jangan khawatir untuk membeli obat luka ini karena sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian, Kak, belinya di mana dan harganya berapa? Nah, saya membelinya di Instagram, yaitu di buku @obat_ukai. Nanti saya akan mencantumkan linknya di description box di bawah. Kemudian harganya waktu itu sama beli 250.000, belum termasuk ongkir, tetapi saya mendapatkan info untuk saat ini buku obat UKAI ini yaitu 300.000, tapi jangan khawatir itu udah sama ongkirnya teman-teman di seluruh Indonesia. Tetapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung saja DM admin ke Instagramnya langsung agar lebih jelas ya. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai juga membahas tentang buku obat UKAI, mengulas sedikit karena banyak sekali yang bertanya-tanya belinya di mana, harganya berapa, isinya tentang apa. Nah, sudah saya ringkas dalam video ini. Jadi, teman-teman jangan khawatir. Nah, yang belum mengetahui tentang buku obat UKAI ini, teman-teman bisa share video ini ke teman-temannya supaya mengetahui tentang buku obat UKAI ini isinya apa dan bagaimana cara membelinya. Bisa banget share video ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.